warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfendan Diva, NIM T 2019-7018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam Rasulullah periode Madinah. Pertama-tama mari kita lihat dulu apa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu arti hijrah Nabi di Madinah. Yang kedua, dasar berpolitik negeri Madinah. Yang ketiga, piagam Madinah, Darussalam dan Darul Islam. Nah, yang pertama kita bahas dulu hijrah dalam perspektif sejarah. Di sini ada 4. Yang pertama, hijrah dalam perspektif sejarah. Yang kedua, hijrah dalam konteks peradaban Islam. Yang ketiga, hijrah dalam konteks ideologis. Yang keempat, hijrah dalam kacamata filosofis. Yang pertama dulu, hijrah dalam perspektif sejarah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pertama kali berhijrah ke Habasyah, atau yang biasa disebut dengan Abyssinia, yang rakyatnya beragama Kristen namun rajanya Najasyi dan bersifat adil. Yang kedua, setelah berhijrah ke Habasyah, Nabi dan pengikutnya tetap berjuang menyebarkan ajaran agama Tauhid di Mekah, sehingga mereka mengalami penderitaan dan siksaan yang lebih keras dari kaum Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdakwah tanpa kenal menyerah di Mekah selama lebih dari 12 tahun. Selanjutnya pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, lebih tepatnya pada tanggal 24 September 622 Masehi, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib memasuki Yastrib. Ketika Rasulullah SAW bersama rombongannya memasuki Yastrib, kemudian berganti nama menjadi Madinah. Mula-mula beliau membangun masjid bernama Masjid Quba sebagai sentral pembinaan umat yang tetap berdiri sampai sekarang. Selanjutnya, hijrah dalam konteks peradaban Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah menjadi fondasi salah satu peradaban Islam, yaitu kemampuan mereka menghitung dan mengklarifikasikan waktu secara kronologis, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Waktu diklarifikasi ke dalam kategori hari, minggu, bulan, tahun, dekade, dan abad. Hijrah dalam konteks ideologi yaitu apabila umat Islam mengalami larangan, intimidasi, ancaman, dan gangguan di tempat tinggalnya untuk menjalankan ajaran agama, sedangkan upaya pembelaan baik secara individual maupun kolektif tidak menghasilkan jalan keluar, maka hijrah menjadi alternatif kewajiban. Selanjutnya, hijrah dalam kacamata filosofis, yaitu secara filosofis hijrah Rasulullah 15 abad lalu mengandung makna masa peralihan, perkembangan, dan perubahan. Peristiwa itu membagi masa perjuangan Nabi Muhammad SAW ke dalam 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang dasar berpolitik negeri Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usama, NIM T 2019-7038. Saya akan menjelaskan dasar berpolitik negeri Madinah. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, beliau dihadapkan pada persoalan bagaimana menata masyarakat yang kompleks. Untuk itu, Nabi menata kehidupan politik dengan menempuh 2 cara. Yang pertama, menata intern kehidupan kaum muslimin, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutunya. Jadi pada waktu itu Nabi mempersatukan kaum Yahudi dengan kaum muslimin. Politik diartikan sebagai seni mengatur dan memerintah masyarakat.
Prasejarah membagi periode awal Islam menjadi periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah merupakan peletakan dasar-dasar agama tauhid dan pembentukan akhlak mulia. Jadi pada periode Mekah hanya meletakkan dasar-dasar agama tauhid dan pembentukan akhlak mulia. Periode yang kedua, periode Madinah, menandai kemunculan Islam sebagai sebuah kekuatan sosial dan politik. Muhammad SAW tidak lagi hanya tampil sebagai seorang rasul yang menyerukan agama Islam, tetapi sebagai pemimpin dari sebuah komunitas peradaban baru berpusat di Madinah. Itu bidang militer. Dalam bidang ini terdapat dua faktor, yaitu menggariskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bagi segenap penduduk muslimin Madinah musyrikin Yahudi. Yang kedua yaitu keharusan bergotong royong melawan musuh, sehingga bangsa Madinah merupakan satu antara lain barisan menuju tujuan.